Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sofia Aura Putri dari Kesmas semester 4 kelas A. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan advokasi kesehatan. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi, perlu diketahui bahwa advokasi itu mulai digunakan dalam program kesehatan masyarakat pertama kali oleh WHO pada tahun 1984 sebagai salah satu strategi global promosi kesehatan. Nah, advokasi itu sendiri diartikan sebagai upaya pendekatan terhadap orang yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan yang lebih terperinci terkait advokasinya itu sendiri. Nah, advokasi dari segi komunikasi itu adalah salah satu komunikasi personal, interpersonal, maupun massa yang ditujukan kepada para penentu kebijakan atau pembuat keputusan pada semua tingkat dan tatanan sosial. Nah, dari sektor kesehatan dalam konteks pembangunan nasional, sasaran advokasi adalah pemimpin eksekutif, termasuk presiden dan para pemimpin sektor lain yang terkait dalam kesehatan dan lembaga legislatif. Selanjutnya untuk tujuan advokasi kesehatan, yang pertama ada untuk komitmen politik, yang kedua ada untuk dukungan kebijakan, yang ketiga ada untuk dukungan masyarakat, yang terakhir itu untuk dukungan sistem. Selanjutnya ada sasaran advokasi. Untuk sasaran utama advokasi adalah para pembuat atau penentu kebijakan dan para pembuat keputusan pada masing-masing tingkat administrasi pemerintah dengan maksud agar mereka menyadari bahwa kesehatan merupakan aset sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dengan memprioritaskan kesehatan akan mempunyai dampak peningkatan produktivitas masyarakat secara sosial dan ekonomi. Selanjutnya, dengan meningkatnya ekonomi dalam suatu masyarakat, baik secara makro maupun mikro, akan memudahkan para pejabat atau para penentu kebijakan tersebut memperoleh pengaruh atau dukungan politik dari masyarakatnya itu sendiri. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas terkait advokasi, tujuan advokasi. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas terkait manfaat advokasinya itu sendiri. Yang pertama itu ada untuk membantu mengatasi hambatan dalam mendapatkan layanan kesehatan. Terus untuk memperjuangkan kebijakan kesehatan yang baik, melindungi hak-hak masyarakat yang mungkin diabaikan, meningkatkan akses ke layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, membantu mengatasi masalah kesehatan, menyelenggarakan program kesehatan dengan lebih optimal, meningkatkan pengetahuan masyarakat, dan yang terakhir, meminimalisir risiko penularan penyakit. Selanjutnya ada untuk metode menyiapkan advokasi. Untuk metode yang pertama itu ada lobby atau komunikasi langsung. Jadi melibatkan upaya memengaruhi melalui komunikasi langsung dan pribadi dengan para pengambil keputusan. Lobby khususnya melalui pertemuan pribadi dengan para pengambil keputusan dapat menjadi alat advokasi yang ampuh dan hemat biaya. Metode yang kedua ada berkampanye, yaitu melibatkan berbicara di depan umum tentang suatu isu dengan tujuan untuk menghasilkan tanggapan dari masyarakat luas dan menggunakan berbagai teknik seperti email atau berantai, opini dan surat kepada editor di surat kabar, ada surat kabar, terus dukungan selebritis, terus ada kemitraan media dengan surat kabar, ada jurnalis, dan pembuatan film, serta buletin berbasis web dan edukasi online, acara publik, kampanye periklanan berskala besar. Selanjutnya ada tahapan advokasi. Nah, untuk tahapan advokasi ini ada 10 tahapan. Yang pertama itu ada membangun tim inti, yang kedua ada mengidentifikasi isu, yang ketiga ada menganalisis data advokasi, yang keempat ada mengembangkan tema advokasi, yang kelima menetapkan tujuan advokasi, yang keenam merencana strategis. Nah, untuk
Rencana strategis ini ada merumuskan kelompok sasaran, merencanakan aksi, merumuskan isi dan pesan dan media. Nah, yang selanjutnya yang ketujuh itu ada membangun koalisis, yang ke-8 itu ada mobilisasi, yang ke-9 itu ada aksi, yang terakhir itu ada tahapan evaluasi. Selanjutnya yang terakhir itu ada contoh advokasi kesehatan. Nah, untuk contohnya ini ada yaitu dengan adanya upaya promosi kesehatan terkait kasus demam berdarah yang dilakukan di puskesmas. Nah, advokasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pendekatan terdahulu ke para pejabat untuk memberikan bantuan di puskesmas desa A dalam mencegah demam berdarahnya itu sendiri. Nah, kemudian menunjukkan data masyarakat yang terkena demam berdarah, kemudian kepada para pejabatnya itu, lalu melakukan diskusi untuk mendukung penyuluhan dan pemberian bantuan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Sekian yang bisa sampaikan terkait dengan advokasi kesehatan yang saya tahu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.